Halo, salam matematika untuk anak-anak SMP kelas 9. Hari ini Pak Wandri akan memberikan materi transformasi ya. Ini materi baru di kelas 9. Pak Wandri berikan dulu kompetisi dasar yang akan kita kuasain. Nah, intinya nanti di poin ketiga kita akan memahami konsep transformasi. Tetapi dalam video ini kita akan belajar hanya translasi. Nanti kedepannya kita akan belajar refleksi, rotasi, dan juga dilatasi ya, menggunakan objek-objek geometri. Nanti kita akan kuasai ke sana. Nah, ini Pak Wandri berikan peta konsepnya dalam satu materi ini. Materi prasyarat yang pertama kita belajar waktu di kelas 8, itu namanya sistem koordinat. Masih ingat ya, di kelas 8 kita belajar sistem koordinat. Itu ternyata turunannya adalah transformasi. Nah, di transformasi ini ada 4 sub yang akan kita kuasain. Yang pertama di sini adalah translasi atau nama lainnya pergeseran. Yang kedua di sini adalah namanya refleksi. Nanti disebut pencerminan. Yang ketiga di sini namanya rotasi. Nanti disebutnya perputaran. Dan terakhir ini adalah dilatasi, disebut juga mengubah ukuran gitu. Baik, itu ya. Coba sekarang Pak Wandri mau bertanya sama kalian ya. Di sini, pernah kalian mendengar istilah yang menggunakan kata trans di awalnya? Ya, pernah ya. Ada transportasi, ada transmigrasi, ada transplantasi gitu kan, transisi dan lain-lain. Oke, betul. Jadi apa arti trans dari kata tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, perpindahan. Itu betul sekali ya. Jadi sekarang kita akan belajar transformasi. Oke, satu pertanyaan. Apa itu transformasi? Ya. Di sini Pak Wandri akan berikan satu kalimat. Jadi transformasi itu adalah bisa disebut dengan satu kata, perubahan. Perubahan apa? Perubahan letak atau juga perubahan bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Nanti tergantung apakah diubah oleh translasi, diubah oleh refleksi, dilatasi, atau rotasi. Jadi bisa mengubah letaknya, mengubah bentuknya. Seperti itu ya. Ya, sekarang kita akan masuk ke sub pertama, yaitu translasi ya. Pak Wandri akan masuk ke materi ini dengan sebuah ilustrasi di awal. Perhatikan ilustrasi ini. Kita pernah bermain catur kan? Nah, ya pertanyaan Pak Wandri itu bagaimana cara permainannya gitu ya. Jadi di dalam satu permainan catur itu ada pion, ada benteng dan lain-lain. Nah, itu cara memindahkannya itu dengan cara digeser. Tapi tidak sembarang menggesernya dengan aturan setiap anak-anak catur tersebut. Ada pion yang bisa hanya ke depan atau enggak ke belakang. Terus ada benteng yang bisa ke depan, ke belakang, juga ke kiri dan ke kanan, dan lain-lainnya dengan aturan perpindahannya masing-masing. Oke, itu gambaran pertama ya. Terus kita coba lihat ada cicak yang memutuskan ekornya, lalu dia pindah gitu. Nah, inilah yang Pak Wandri mau antar untuk masuk ke apa sih translasi itu gitu ya. Oke, kira-kira apa itu translasi? Nah, ini Pak Wandri punya gambarannya secara umum. Transformasi itu satu kata, yaitu pergeseran. Merupakan transformasi juga yang memindahkan setiap titik, nanti bisa juga memindahkan bidang pada bidang dengan arah dan jarak tertentu ya. Tergantung apakah nanti dia positif atau negatif, apakah dia nanti ke kanan atau ke kiri atau ke atas dan ke bawah, tergantung bagaimana sumbu-sumbunya. Seperti itu gambarannya ya. Jika Pak Wandri berikan dalam sebuah translasi titik A, yaitu misalnya sini X, Y, dengan menggeser absis X sejauh A gitu ya, dan menggeser ordinat Y sejauh B, sedemikian diperoleh nanti ini disebutnya adalah bayangan translasi A gitu ya. Maka nanti kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi X-nya nanti ditambahkan dengan A, lalu Y-nya ditambahkan dengan B gitu ya. Nanti kita lihat gambarnya ini ya. Seperti ini. Ini adalah titik pertama. Maka ini adalah bayangannya gitu, oleh A dan oleh B bergesernya. Nah, jika di dalam notasinya atau dilambangkan seperti ini, sebuah titik A, X, Y gitu ya,
ditranslasi oleh A, B sejauh A, B, maka bayangannya X tambah A, Y tambah B. Seperti itu ya. Oke, bagaimana bila kita mentranslasi sebuah bidang datar ya? Jadi bukan titik lagi. Nah, Pak Wandi punya ilustrasinya dan sekaligus kita akan mengerti di sini translasi itu apa ya, dengan contoh-contohnya. Ini ada sebuah persegi panjang yang diletakkan pada bidang kartesius, ini persegi panjangnya. Lalu kita berikan titik-titik koordinatnya ya. Ini min 7,5 dan ini min 4,5, ini min 7,3, di sini min 4,3. Jadi titik-titiknya dihubungkan lalu menjadi persegi panjang. Intinya begitu. Lalu nanti akan ditranslasi oleh sebuah pergeseran ya, nanti kita sebutnya A, B tadi ya, berapa, berapa. Yang di sini ada 3 yang diberikan. Yang pertama sejauh 12,0 gitu ya. Yang kedua sejauh 0,-7, yang ketiga sejauh 10,-7. Nah, sebelum Pak Wandi lanjutkan, jadi artinya seperti ini. Kalau kita lihat sejauh 12,0, 0 ini artinya tidak bergerak. 0 ini posisinya pada Y. Nanti kan ditambahkan dengan Y-nya. Kalau ditambahkan dengan 0 berarti diam. Maka artinya yang bergerak hanya 12. Nah, ini karena positif, maka bergeraknya itu pasti ke kanan, gitu ya. Positif itu ke kanan. Nah, gambarannya seperti ini ya. Kita translasi sejauh 12,0. Nah, begitu. Jadi, min 7 ditambah 12 itu dapat 5. 5 ditambah 0, maka di sini adalah 5,5. Nah, begitu. Ya, yang pertama 1 titik. Yang kedua juga sama. Min 4 ditambah 12 dapat 8 gitu ya. Lalu 5 ditambah 0 dapat 5. Oke, titik yang ketiga di sini min 7 ditambah 12 dapat 5, 3 ditambah 0 dapat 3. Yang terakhir min 4 ditambah 12 dapat 8, 3 ditambah 0 dapat 3. Itulah mentranslasi sebuah bidang sejauh 12,0. Seperti itu ya, kegesernya ke kanan. Oke, sekarang contoh yang kedua. Nih, Pak Wandi balikin lagi gambarnya. Nah, ditranslasi sejauh 0,-7. Nah, sama, kebalikannya dengan yang tadi yang ini. Nah, di sini, ini X-nya 0, sedangkan Y-nya negatif 7. Kalau ditambahkan 0, maka dia tidak bergeser, X-nya tidak bisa bergeser ke kanan ke kiri. Yang ada adalah antara atas dan bawah. Ini negatif 7 menandakan bahwa bergesernya itu ke bawah, ya, tanda negatif itu ke bawah. Oke, kita translasi, ya, hasilnya sama seperti konsep tadi di sini. Nah, seperti ini jadinya min 7,5 ya ditambah 0 itu dapat min 7, 5 ditambah min 7 itu dapat min 2. Jadi min 7,-2. Titik yang berikutnya min 4 ditambah 0 min 4, 5 ditambah min 7 dapat min 2. Titik yang berikutnya min 7 ditambah 0 dapat min 7, 3 ditambah min 7 dapat min 4. Di sini berikutnya min 4 ditambah 0 dapat min 4, 3 ditambah min 7 dapat min 4. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita tinggal hanya mengikuti saja ya penjumlahannya. Oke. Yang terakhir itu sejauh 10,-7. Nah, beda ya dengan contoh pertama dan contoh kedua. Di sini tidak ada yang 0. Nah, kita baca datanya dulu. 10,-7 berarti 10 nanti X-nya bergeser ke arah kanan sejauh 10 ya. Dan min 7 nanti kita bergeser ke bawah ya. Karena tidak ada yang 0, tidak ada yang diam, berarti semuanya kanan dan ke bawah gitu ya. Kita kembalikan lagi gambarnya, kita geser sejauh 10,-7. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita baca ya, min 7,5 ditambah 10,-7. Min 7 ditambah 10 itu dapat 3 ya. 5 ditambah min 7 dapat min 2. Gitu ya, bisa melanjutkan titik-titik berikutnya ya. Anak-anak, inilah contoh kita menggunakan translasi menggeser bidang. Nanti soal-soalnya itu bisa saja menggeser hanya titik, tapi kalau diminta menjadikan sebuah bidang kita sudah bisa, tergantung translasi sejauh berapa dan berapa. Oke anak-anak, itu video hari ini, pembelajaran kita hari ini maksudnya. Kita akan melanjutkan materi kita nanti pada video part 2 dengan judul refleksi ya, sub yang kedua. Terima kasih anak-anak, mohon maaf jika ada hal-hal yang salah, kritikan dan masukannya silahkan boleh kalian sampaikan ke Pak Wandri. Terima kasih, salam matematika.